Sinari rumah tanggamu dengan sholat dan Al-Quran. Akhirnya saya jadi mikir, apakah sholat saya itu sudah bersinar? Apakah bacaan Al-Quran saya sudah bersinar? Paham maksudnya? Paham? Karena belum tentu orang sholat itu sudah nur. Belum tentu juga orang yang membaca Al-Quran itu sudah nur. Ya, Allahu Akbar. Ya Allah. Di sini rahasia baiti jannati, di sini rahasia qalbi jannati. Kalau sudah qalbi jannati, insya Allah baiti jannati. Akhirnya apa? Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Panjenengan itu lebih santai di villa apa di rumah? Jujur saya itu senang di rumah daripada di villa. Karena surga saya adalah di sini ini, di mihrab ini. Perjumpaan kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami berusaha memberikan hidangan Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatam minas sama. Sehingga apa? Orang masuk itu rasanya sejuk. Jangan sampai orang masuk itu rasanya kok sumuk ya. Wis kok ono AC nih. Sumuke ati lebih dominan daripada sumuke ketiga atau kemarau. Sinari rumahmu dengan sholat dan bacaan Al-Quran. Hadis ini Pak Budi sudah sekian tahun kita dengar, tapi kenapa kok nggak termotivasi? Kok dinginnya sholat kita itu masih kalah dengan dinginnya kulkas dan dinginnya AC? Ada apa ini? Mari kita koreksi. Sinari rumahmu, sinari hatiku, sinari hati kalian itu dengan sholat, dengan bacaan Al-Quran. Ini nanti yang akan menjadikan baiti jannati, qalbi jannati. Ada hadis itu, wala taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah engkau jadikan rumahmu seperti maqabir, kuburan. Ya Allah, jangan sampai hati kita itu seperti kuburan. Kalau wajah kita, hati kita itu tidak ada sholatnya yang bercahaya, tidak ada Al-Qur'annya yang bercahaya, berarti wajah kita itu enggak ada bedanya antara wajah manusia dengan wajah kuburan dan rumah hantu. Semoga dipahamkan Allah. Kita ini berapa tahun sholat, tapi muka kita itu tidak menunjukkan simahum fi wujuhihim min asarus sujud. Tolong perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Jagalah dirimu. Jagalah dirimu itu maksudnya jagalah jiwamu, jangan sampai gelap gulita. Karena gelap gulita itu nanti akan memvibrasi istri kita, suami kita, istri kita. Kalau kita bercahaya, vibrasinya juga membias. Kalau gelap itu juga membias. Jagalah. Jagalah jiwa kita itu, jagalah. Jangan sampai menjadi nar. Ya, jangan sampai menjadi nar. Tapi jadilah nur. Ya Allah ya Karim. Mari kita lihat, hati kita itu sering membatu apa sering lembutnya? Sering membatu kan? Jaga. Ini kalau kita kembangkan, jangan sampai sholat kita itu menjadi nar. Jangan sampai bacaan Al-Quran kita itu sering menjadi nar. Ubah menjadi nur ala nur. Insya Allah nanti ketika hati kita itu sering mendapatkan nur ala nur,
Akhirnya cahaya dengan cahaya Allah nyambung, dengan cahaya Rasulullah nyambung, dengan cahaya Al-Quran nyambung, dengan cahaya sedekah nyambung. Masya Allah. Jadi suami, istri, dan anak kita itu sering terkadang itu menjadi aduun, menjadi musuh, kemudian menjadi fitnah, menjadi qurratu a'yun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sekarang kita perdalam. Tolong siap hatinya. Kita ini kalau pas sholat sering masih bermusuhan dengan Allah. Bermusuhan. Apa yang dimaksud bermusuhan? Belum sampai qurratu a'yun. Terkadang sholat kita itu juga ujian. Allah memanggil kita sholat itu juga menguji. Menguji siapa di antara hambanya yang datang itu ikhlas dan ridho. Semoga paham. Siapa yang mendatangi Allah dengan wajah qurrata a'yun, senang, ceria, ridho. Kita itu masih bermusuhan. Coba panjenengan duduk dengan orang yang jenengan benci, musuh, ngene enggak? Itu dekat tapi tidak dekat. Ini biasanya sebentar rasanya lama. Itu namanya bermusuhan. Tapi kalau dekat dengan sahabat dekat dan dengan kekasih, nempel juga tambah nempel. Sekarang kita lebih dalam lagi. Orang ketika sholat itu rata-rata dan kepingin mari apa tidak mau mari. Kita akui, kita itu masih bermusuhan. Kita itu masih bermusuhan. Tandanya nggak kerasan, cuman nggak berani. Kalau kita berani introspeksi diri, kita ini masih bermusuhan dengan Allah. Ambek Gusti Allah itu giinting-intingan. Kalau saya ini sholat temenan ya Allah, jenengan kasih apa sih? Itu namanya inting-intingan. Apa inting-intingan Pak Budi? Jadi Allah itu kayaknya diancam gitu loh. Kalau saya memenuhi panggilanmu sesegera mungkin, kira-kira sampean kasih apa? Masih kayak gitu kepada Allah itu, diakui dan tidak. Dan nanti kalau misalnya obsesinya itu tidak tercapai, kecewa enggak? Dan biasanya Allah diapakan? Disalahkan, ditinggal. Dan bisa jadi murtad. Nauzubillahi min dzalik. Makanya sholat kita terkadang masih sholat bermusuhan, sholatnya juga masih ujian. Lihat sholatnya Rasulullah, betul Mas Didin? Sholatnya Rasulullah itu sudah qurratu aini fis sholat. Nyambung Bu ini? Nyambung. Sholatnya Rasulullah itu sudah qurratu aini.